Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana saya akan membacakan cerita-cerita mistis yang bersambung. Kita lanjutkan tentang Amira, gadis cantik yang telat menikah karena selalu menolak jika didekati lelaki manapun. Dia mulai merasakan keanehan-keanehan pada dirinya, mulai dari bisa melihat makhluk gaib, bisa memprediksi masa depan, dan bermimpi tentang seorang pemuda tampan di mimpinya yang membuatnya lebih memilih tinggal di alam mimpi daripada di alam nyata. Baik, seperti apa kelanjutan kisah Amira dalam kisah Jin Nasab ini? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah mengantar Pak Hamid ke depan, Pak Hadi masuk ke kamar Amira. Anaknya itu tertidur sangat pulas dengan Bu Halimah duduk di tepi ranjang. "Udah pulang ya, Pak Hamid?" tanya Bu Halimah saat suaminya itu menutup pintu. "Udah, barusan," jawab Pak Hadi memandang lekat wajah damai Amira. Tidur putrinya itu sangat tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Seandainya putrinya itu ingat apa yang terjadi, mungkin setelah kejadian Amira tidak akan jatuh pingsan atau langsung tidur seperti ini. Tetapi karena jin itu mengambil alih kesadarannya, Amira tidak mengingat apa-apa jika bukan dirinya atau sang istri yang bercerita. "Bu, temani Amira tidur ya," pinta Pak Hadi. "Ibu tidur di sini?" tanya Bu Halimah. "Iya, Pak Hamid menyarankan agar Amira tidak tidur sendirian. Khawatir nanti Amira mengigo saat tidur. Ayah juga bakal tidur di sini." Bu Halimah mengangguk mengerti. Ia tadi mendengar pembicaraan suaminya bersama Pak Hamid. Cukup kaget sebenarnya bahwa jin itu telah berada di tubuh putrinya yang jelas-jelas punya alam berbeda dengan manusia. "Ibu ambilkan alas untuk ayah pakai tidur ya." Bu Halimah menggelar karpet bulu yang berada di pojokan, sekaligus mengambil bantal di dalam lemarinya Amira. Sebelum tidur, Pak Hamid menyempatkan mencium kening Amira. Anak satu-satunya yang ia miliki harus merasakan hal di luar nalar, yang menurutnya sangat sulit jika dimengerti. Tengah malam, Amira membuka kedua matanya. Ia kaget, ibunya tidur di sampingnya. Karena tidak ingin mengusik tidur Bu Halimah, Amira bangkit dari ranjang secara pelan. Baru kakinya menginjak lantai, Amira dikejutkan lagi dengan Pak Hadi tidur di bawah. "Ini kenapa pada tidur di sini sih?" gumamnya bertanya-tanya. Karena sudah kebelet ingin buang air kecil, Amira tidak bisa banyak berpikir. Buru-buru ia melangkah ke kamar mandi. Jarum jam berdetak di pukul 1 dini hari. Suara desau angin menggema di luar, semakin menambah kadar udara dinginnya. Gesekan ranting-ranting juga terdengar di kesunyian malam. Dingin banget. Amira menutup pintu kamar mandi setelah menuntaskan hajatnya. Sebelum kembali ke kamar, Amira menyempatkan minum segelas air putih di meja makan. Tiba-tiba, sekelebat bayangan putih melintas di belakangnya, membuat Amira segera menoleh untuk melihat. Tetapi tidak ada apa-apa. Amira hanya mengendikkan bahu kemudian melanjutkan minum airnya. Lagi, sekelebat bayangan putih itu melintas. Amira menoleh lagi dengan kening menyatu karena itu mengganggunya. Hingga terdengar gedoran dari arah pintu belakang sambil memanggil-manggil namanya. Refleks Amira berjingkat kaget. "Amira?" Suara itu menyatu dengan hembusan angin di luar. Dengan kasar Amira meletakkan gelasnya, kemudian berlari ke kamar karena sangat takut. Siapa tengah malam begini memanggilnya? Amira menutup pintu kamarnya cukup keras, membuat Pak Hadi kaget di tengah tidurnya. "Amira?" panggil Pak Hadi ketika Amira menyandar di pintu sambil mengatur nafas. Ayah, maaf, ayah jadi kebangun," ucap Amira kikuk. "Kamu dari mana?" tanya Pak Hadi, suaranya parau. "Dari kamar mandi ya.
Ayah sama ibu kenapa bisa tidur di sini? Tanya Amira mendekat ke Pak Hadi. Iya, ayah sama ibu menjagamu. Khawatir kalau kamu tidurnya ngigau. Ngigau? Kening Amira mengerut. Jaga-jaga, karena sebelumnya kamu kerasukan lagi. Jujur Pak Hamid. Amira terhenyak. Lagi? Ulangnya dengan bahu merosot. Pak Hadi mengelus lengannya. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Lebih baik tidur, biar besok tidak bangun kesiangan. Amira mengangguk. Aku tidur di sini ayah. Amira memilih berbaring di sebelah ayahnya, meninggalkan Bu Halimah berbaring sendirian di atas ranjang. Pak Hadi menggeleng. Manja memang putrinya. Ambil dulu bantal sama selimutnya, perintah Pak Hadi. Amira mengambil perlengkapan tidurnya, kemudian membaringkan tubuhnya di samping sang ayah. Tadi malam kamu gak apa-apa kan, Ra? Baru masuk ruangan, Nindi langsung menanyakan keadaan Amira. Semalam ia sangat mengkhawatirkan kondisi sahabatnya. Kata ayah, semalam aku kerasukan lagi. Amira menjawab pelan agar tidak terdengar oleh yang lain. Nindi menghela nafas pelan. Yang sabar ya, Ra. Ini cobaan, pokoknya kamu kuat. Nindi memberi semangat. Ia yakin sahabatnya itu orang yang tidak putus asa meski mendapat cobaan seperti ini. Amira mengangguk dan tersenyum. Beruntung memiliki sahabat seperti Nindi yang selalu ada di saat ia butuhkan. Tempat menyandarkan keluh kesahnya jika tidak bisa membaginya dengan Bu Halimah. Oh iya, semalam mimpi apa? Apa kamu masih mimpi pangeran mimpimu itu? Tanya Nindi tiba-tiba. Enggak mimpi apa-apa. Pangeran mimpiku juga enggak mendatangiku. Kenapa emang? Tumben sekali Nindi menanyakan mimpinya segala. Ya enggak apa-apa. Kirain pangeran mimpimu itu datang lagi, terus ngajak kamu tidur satu ranjang gitu. Jawaban Nindi terdengar aneh di telinga Amira. Amira mengeplak bahu Nindi. Ya enggak tidur berdua kali, kesalnya. Tapi serius, kamu enggak pernah mimpi melakukan hubungan suami istri sama pangeran mimpimu? Menurut ciri-ciri yang Nindi baca, seringkali orang yang dicintai jin akan mimpi melakukan hubungan suami istri. Dan itu yang membuat Nindi penasaran, apakah Amira pernah melakukannya atau tidak. Apaan sih, Nin? Pelan-pelan ngomongnya, tegur Amira karena Mas Ali sampai menoleh ke arah mereka. Pertanyaanmu juga aneh banget. Ngapain juga aku mimpi begitu? Saud Amira kesal. Iya maaf, tapi beneran kan? Kamu gak pernah mimpi melakukan hubungan suami istri? Mimpi bersetubuh gitu? Kali ini suara Nindi sangat pelan. Ya enggak lah, gila kamu, ketus Amira. Alhamdulillah, ucap Nindi. Kenapa kamu? Tanya Amira heran. Enggak apa-apa. Nindi nyengir lebar. Tapi masih banyak lagi pertanyaan yang harus ia tanyakan pada Amira. Tapi nanti saja, jika waktu istirahat tiba. Amira mengaduk-aduk makanannya. Selera makan siangnya mendadak hilang ketika ia teringat bisikan semalam. Ayam bakar yang ia pesan seakan tidak menarik lagi bagi perutnya. Dimakan, Ra, jangan diaduk-aduk terus. Nanti dingin makananmu, tegur Nindi. Nggak selera aku. Amira menggeser piringnya ke samping, lebih memilih minum es tehnya yang menurutnya sangat segar meski perutnya keroncongan. Kenapa? Bukannya tadi kamu bilang lapar banget? Tanya Nindi di sela-sela makan. Awalnya iya, tapi sekarang udah kenyang. Bagaimana ia bisa makan jika pikirannya selalu dibayangi hal yang membuatnya takut? Amira hanya manusia biasa. Sekarang ia punya rasa takut yang tinggi semenjak mempunyai kelebihan itu. Amira sangat sensitif terhadap segala hal, karena ia mempercayai ucapan hati dan pikirannya yang setiap hari datang membisikinya. Buat aku aja ya, kebetulan aku masih lapar. Amira mengangguk. Seporsi nasi dan ayam bakar yang masih utuh itu langsung dialihkan ke piringnya. Makanan nikmat seperti ini Amira justru tidak mau. Daripada mubazir, mending masuk ke perutnya. Ini enak banget loh, Ra. Nindi mengacungkan jari jempolnya. Ia tadi memesan rawon. Tapi tuh makanan kamu yang bayar ya? Nindi mengangguk. Jangan khawatir, duitku banyak hari ini. Nindi menjawab dengan angkuh. Sekalian sama es teh ini ya. Amira menunjuk minumannya. Beres, angguk Nindi sambil meminum es jeruknya. Amira tersenyum senang. Alhamdulillah, kenyang. Nindi mengelus perutnya. Besok kamu jadi ikut? Tanya Amira.
Segelas es teh di hadapannya sudah kosong. "Ikut dong, aku mau mendampingi kamu. Emang jam berapa berangkatnya?" tanya Nindi karena ia ingin melihat secara langsung proses ruqyah yang dilakukan Amira. Beberapa hari ini, ia sering melihat video ruqyah lewat ponselnya. Apakah reaksi Amira akan seperti beberapa pasien lainnya atau tidak? "Jam 7, jawab Amira pelan. "Pagi banget. Tempatnya jauh, karena bukannya jam setengah 10. Pak Hamid ngajak berangkat pagi, takut kena macet katanya," jawab Amira. Nindi mengangguk mengerti. "Serius Dera, awalnya aku gak percaya tentang keadaanmu, karena bagiku itu sangat mustahil. Tapi setelah melihat ciri-ciri yang aku cari di situs pencarian, aku jadi yakin 100%, ucap Nindi. "Ciri-ciri apa?" tanya Amira tidak tahu. "Ciri-ciri kamu yang disukai jin," jawab Nindi lugas. "Hah? Emang ada ya?" "Adalah. Malah bukan kamu saja yang punya keadaan seperti itu, tapi banyak sekali." "Benarkah? Penasaran aku. Emang seperti apa ciri-cirinya?" Amira sampai memajukan tubuhnya. "Bentar." Nindi mengambil ponselnya di dalam tasnya. Setelah ponsel itu dibuka, ia langsung menunjukkan pencariannya itu pada Amira. "Nih." Amira mengambil ponsel itu lalu ia baca satu persatu. Ia sampai membekap mulutnya antara percaya dan tidak percaya. Mengapa seperti itu? "Nin, apa semua ini serius?" tanya Amira dengan tubuh gemetar. "Ciri-ciri orang disukai jin: sering memimpikan seorang lelaki, sering berlama-lama di kamar mandi, mudah meninggalkan sholat, sangat menyukai musik ketimbang Al-Quran, terlalu banyak tertawa hingga terbahak-bahak, mudah lelah, keinginan untuk sering bermasturbasi, sering bersolek, sering merasakan cemas tanpa alasan, sering bertengkar, sering memimpikan ular, sering mendapat bisikan." Nindi mengangguk dengan tatapan iba. Jadi laki-laki yang aku temui di mimpi itu jin yang menyukaiku? Dia menyamar laki-laki tampan agar aku terpikat oleh pesonanya?" ucap Amira terbata-bata. Sekujur tubuhnya meremang, karena bukan sekali laki-laki atau jin itu datang ke mimpinya, melainkan sudah keempat kali, dan laki-laki itu pernah mencium pipinya. "Makanya aku tanya sama kamu, pernahkah kamu mimpi bersetubuh?" jelas Nindi. "Nin, ini benar-benar ngeri. Yang ditulis di sini cocok dengan yang aku alami." Mata Amira berkaca-kaca. "Di situ ada 12 ciri-cirinya. Yang mana yang sama denganmu?" tanya Nindi pelan. Ia juga ikut sedih melihat orang yang ia sayangi bernasib menyedihkan. "Nomor 1, 2, 4, 9, 11, sama 12, jawab Amira lirih. Nindi menggenggam kedua tangan Amira memberikan kekuatan. "Aku yakin kamu pasti sembuh." "Amira?" panggil Bu Halimah. "Iya Bu," saut Amira yang sedang menonton TV. "Tolong pergi ke tokonya Bu Indri, ibu kehabisan gula sama kopi." Bu Halimah mengulurkan selembar uang 50 ribuan. "Cuma beli itu?" "Iya, itu aja." Amira mengambil kunci sepeda motornya dalam kamar. Letak toko Bu Indri berada di depan jalan raya. Saat ia memarkirkan kendaraannya, matanya tidak sengaja menangkap Rania bersama seorang perempuan cantik tengah berbelanja juga. Perempuan yang sebaya dengan dirinya, kulit putih bersih dengan hidung mancung. Jangan lupakan saat perempuan itu tertawa, terdapat lesung pipit di pipi kanannya, semakin menambah kadar kecantikannya. "Kira-kira kalau aku masak opor ayam, Mas Rama bakal suka nggak, Ran?" tanya perempuan itu. "Kayaknya suka deh Mbak. Mas Rama kalau makan nggak pernah pilih-pilih," jawab Rania. "Ya udah, besok aku masak opor ayam sama bakwan jagung. Gimana? Setuju?" "Setuju dong Mbak. Pasti Mas Rama bakalan suka sama masakan yang Mbak Arumi buat," jawab Rania antusias. Sembari mencari letak gula sama kopi, tidak sengaja Amira mendengar obrolan dua perempuan itu. "Oh, jadi ini perempuan yang lagi deket sama Rama. Orangnya cantik banget. Pantas saja ibu bilang Rama sangat serasi sama dia." Amira tersenyum getir. Setelah mengambil barang yang dibutuhkan ibunya, Amira segera mendekat ke kasir. "Loh, Mbak Amira?" Rania nampak terkejut.
Amira berdiri di depannya di samping meja kasir. Kamu di sini juga, Ran? Lagi beli apa? Amira tersenyum. Ini lagi beli buat kebutuhan besok, Mbak, jawab Rania terbata. Amira menyadari jika remaja di depannya itu mendadak canggung dengannya. Siapa, Ran? Arumi bertanya. Ini Mbak Amira, Mbak, jawab Rania. Hei, kenalin, aku Arumi. Arumi mengulurkan tangannya kepada Amira sambil tersenyum ramah. Amira membalasnya tak kalah ramah. Duluan ya, Ran, pamit Amira ketika Bu Indri mengulurkan belanjaan Amira dan uang kembalian. Rania hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hati Amira, dia bertanya-tanya, apakah Arumi malam ini menginap di rumah Rama sampai harus mempersiapkan belanjaan buat sarapan besok? Pusing kepalanya jika memikirkan itu. Ini Bu, belanjaan Ibu sama uang kembaliannya, ucap Amira. Makasih. Kalau udah ngantuk, langsung tidur aja, jawab Bu Halimah. Amira mengangguk dan berjalan ke kamarnya untuk mengistirahatkan tubuhnya. Cewek secantik Arumi, gak mungkin Rama menolaknya. Aku aja kalah jauh dari dia, gumam Amira sambil memiringkan tubuhnya ke kanan. Tak terasa, setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. Ngapain sih aku nangis segala? Kesal Amira sambil menghapus buliran kristal bening itu. Amira membuka ponselnya ingin curhat pada Nindi. Entah bagaimana, tiba-tiba ia merasakan cemburu karena Rama dekat dengan gadis cantik. Tapi sebelum itu, ia melihat beranda status lebih dahulu. Terlihat Rania memposting sebuah foto dua orang, Rama dan Arumi yang sedang tertawa lebar. Tak lupa, Rania menulis sebuah caption, "Dua insan yang sedang dimabuk cinta." Makin kesal hati Amira. Ponselnya ia buang sembarangan di atas ranjang. Niat ingin berkirim pesan dengan Nindi ia urungkan. Dasar buaya. Amira mengumpati Rama. Lebih baik tidur daripada mikirin buaya darat macam dia. Amira memejamkan matanya. Tapi samar-samar ia mendengar suara keributan dalam kamarnya. Perlahan matanya ia buka. Suara orang ribut itu sangat jelas di telinganya. Akan tetapi tidak ada wujudnya. Dan asal suara berisik itu berasal dari langit-langit kamarnya. Suara perempuan yang entah ada berapa, seperti tengah mempeributkan sesuatu di dalam kamarnya. Amira menutup telinganya. Suara itu sangat mengganggu tidurnya. Bahkan semakin ramai saja. Amira kemudian menyingkap selimutnya keluar ke kamar ayah dan ibunya. Pintu kamar ia buka secara kasar. Tentu saja kedua orang tuanya berjingkat kaget. Ada apa, Amira? Tanya Bu Halimah. Amira tidak menjawab, melainkan naik ke atas ranjang lalu menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, membuat Pak Hadi dan Bu Halimah bertanya-tanya. Jam 7 pagi di hari Sabtu, mobil Pak Hamid terparkir sempurna di depan rumah Amira. Sebelum berangkat, Bu Halimah membuatkan secangkir teh hangat untuk Pak Hamid minum ditemani Pak Hadi. Ketika Nindi masuk kamar, Amira tengah memakai stoking kaki untuk menutupi kedua kakinya. Baru mau aku kasih tahu, ucap Nindi. Amira menoleh. Sahabatnya datang tepat waktu. Kasih tahu apa? Tanyanya. Yaitu pakai stoking, tunjuk Nindi. Ruqyah syar'iyah yang akan dilakukan Amira memang harus dalam aurat tertutup. Oh, Pak Hamid udah datang? Tanya Amira sembari memasukkan ponsel dan dompet ke dalam tas lempangnya. Udah dari tadi. Sekarang lagi ngeteh tuh sama ayahmu di teras, jawab Nindi. Ya udah, ayo keluar. Amira menggandeng lengan Nindi. Tekadnya sudah kuat untuk terbebas dari jeratan jin yang menyukainya. Ia juga tidak menghiraukan bisikan-bisikan yang kerap kali datang di pikiran dan hatinya. Ia anggap hanya angin lalu. Meski sejujurnya masih ada rasa takut, tapi itu semua harus ia singkirkan. Ayo ya, ucap Amira pada Pak Hadi. Oh, udah selesai kamu? Mari kita berangkat Pak Hamid, ujar Pak Hadi bangkit dari duduknya. Pak Hamid mengangguk sambil menatap Amira. Tidak ada yang ketinggalan kan Mbak Amira? Tanyanya sebelum masuk ke mobil. Tidak ada Pak, jawab Amira sembari menggeleng. Kelima orang itu masuk ke dalam mobil. Pak Hadi duduk di depan, di samping Pak Hamid yang bertugas mengemudi. Sementara ketiga perempuan duduk di kursi belakang. Amira memilih duduk di dekat jendela dengan Nindi berada di tengah-tengah.
Amira menarik nafas dalam, setelah itu ia keluarkan secara perlahan. Gadis itu merasakan tegang saat mobil melaju membelah jalanan. Kedua tangannya saling meremas untuk menutupi rasa gugupnya. "Tante bawa apa di belakang?" tanya Nindi ketika melihat tadi Bu Halimah menenteng satu tote bag. "Bawa bekal makanan. Jaga-jaga kalau kalian lapar di tengah jalan," jawab Bu Halimah. Nindi tersenyum lebar. "Tante pengertian banget, tahu aja kalau aku suka lapar." "Tante juga bawa makanan ringan," ucap Bu Halimah lagi. "Asik." Nindi bertepuk tangan kecil. Amira menatap jalanan hingga pandangannya tidak sengaja menangkap Rama sedang lari pagi bersama Arumi dan Rania. Ketiga orang itu terlihat tengah bercanda bersama, saling tertawa, entah apa yang lucu. Perasaan yang dulunya tertutup untuk suka dengan laki-laki kini terbuka dengan sendirinya saat menyaksikan kedekatan Rama dengan gadis lain. Padahal dulu ia tidak mengharapkan laki-laki itu. Sekarang ia seperti kena karma, menjilat ludahnya sendiri. "Lagi liatin apa, Ra?" tanya Nindi, menyadari jika gadis itu dari tadi diam saja. Amira langsung menoleh. Enggak liatin apa-apa," elaknya sembari menampilkan senyum. "Mbak Amira benar tidak apa-apa?" Dari balik kemudi Pak Hamid bertanya. Dari mereka berlima yang diam saja hanya Amira seorang. "Memang saya kenapa, Pak?" bingung Amira. "Kamu kita ajak ngobrol gak nyaut," suara Bu Halimah. "Jangan melamun ya Mbak Amira," ucap Pak Hamid. "Saya tidak melamun kok," sangkal Amira. "Jangan bohong ya, dari tadi aku liatin kamu loh," ucap Nindi. "Apa sih? Dibilangin juga gak percaya." Amira membuang muka. Nindi lalu memeluk Amira. "Jangan marah dong manis. Ingat, atur emosi," bisik Nindi. Amira membalas pelukan Nindi. "Makasih udah ngingetin." Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Amira mabuk darat. Semua makanan yang Amira makan ia muntahkan semua. Untung saja ia langsung sedia kantong kresek sehingga muntahannya tidak sampai kena gamis dan kerudungnya. Nindi dan lainnya tentu kaget. Kok bisa mabuk?" tanya Nindi. Amira tidak pernah mabuk perjalanan, mau itu jauh atau dekat selama naik mobil. "Nggak tahu, perutku nggak bisa diajak kompromi," jawab Amira pelan sambil mengusap mulutnya dengan tisu. "Kamu nggak apa-apa nak?" tanya Bu Halimah. "Kepalaku pusing Bu," lirih Amira sambil memijit pelipisnya. Amira muntah kembali. Perutnya serasa tersedot karena tidak ada makanan yang keluar, hanya cairan kuning. "Ibu, kepalaku pusing," Amira merengek seperti anak kecil. Sini aku pijit." Nindi jadi tidak tega. "Sakit Bu," keluh Amira. Ia tidak tahan dengan rasa pusing di kepalanya. Badannya menggeliat karena punggungnya tiba-tiba pegal saat menyandar. "Sabar nak, sudah dipijit Nindi kan?" ucap Bu Halimah. "Sabar Mbak Amira, bentar lagi kita sampai," sahut Pak Hamid. "Berapa lama lagi Pak?" Amira sudah tidak tahan, ingin pulang saja, tidak perlu melanjutkan perjalanannya. 1 jam lagi Mbak Amira," jawab Pak Hamid melirik Amira melalui kaca spion. "Lama banget Pak." "Ibu," Amira menumpahkan tangisannya. "Dibuat tidur saja, jangan nangis kamu, kayak anak kecil aja," sahut Pak Hadi, kepalanya menoleh ke belakang. "Ayah enak ngomongnya, tapi ini aku yang rasain," keluh Amira terisak dalam pelukan Nindi. Kepala dan punggungnya tidak bisa diajak kerjasama, sakit di waktu yang tidak diharapkan. "Aku mau pulang, kita pulang aja ya Pak Hamid, gak usah ke sana," bujuk Amira dalam tangisan. Pak Hamid tahu itu adalah ulah jin yang membuat kepala Amira sakit. Itu adalah caranya agar Amira tidak jadi meneruskan ruqyah. Walau kasihan, tapi Amira harus segera diterapi. "Tanggung Mbak Amira, 50 menit lagi kita sudah sampai. Tahan dulu ya," ucap Pak Hamid. "Lama Pak." Nindi mengusap-usap bahu Amira. "Tidur aja," bisiknya. "Usap punggung kuning," pinta Amira. "Iya." Nindi mengusap punggung Amira naik turun hingga membuat Amira tertidur pulas di sampingnya. Semua pun merasa lega. Amira tidak membuat drama lagi. 2 jam lebih 15 menit, mereka akhirnya sampai di sebuah klinik yang dijadikan untuk bekam juga.
Ra, bangun, udah sampai kita. Nindi menepuk pipi Amira pelan. Amira membuka kedua matanya malas sembari menggeliatkan tubuhnya. Ini tempatnya? Tanya Amira setelah turun dari mobil. Mari masuk Mbak Amira, ajak Pak Hamid. Klinik tersebut mempunyai 2 ruang. Satu untuk tempat bekam, satunya lagi ruangan cukup luas untuk ruqyah syariah. Setelah diarahkan oleh petugas yang berjaga, mereka duduk di atas karpet beserta pasien lainnya yang hendak diruqyah juga. Amira memperhatikan sekelilingnya. Ruangan ber-AC yang sangat sejuk. Tidak lama menunggu, 2 orang laki-laki masuk sambil melempar senyum ramah setelah mengucap salam. Di belakangnya, wanita berpakaian syar'i turut masuk juga. Perkenalkan, nama saya Ustadz Zami, dan ini teman saya namanya Ustadz Salim. Sedangkan itu istri saya. Anda bisa memanggilnya Umi Hasna, ucap Ustadz Zami pemilik klinik tersebut. Semua orang tersenyum mendengar penuturan laki-laki berusia sekitar 40-an itu. Berbeda dengan Amira yang menatap tajam ke arah Ustadz Zami dan Ustadz Salim. Umi Hasna mengabsen satu persatu nama pasien yang hadir. Hingga nama Amira disebut. Amira diam dengan pandangan menusuk. Nindi menyenggol lengan Amira. Rah, namamu disebut tuh. Nindi tidak menyadari jika Amira sudah dalam kekuasaan jin. Ustadz Zami dan Ustadz Salim tertawa kecil melihat tatapan Amira. Mereka menyadari jika jin dalam tubuh Amira terganggu dengan kehadiran mereka. Belum apa-apa, pasiennya sudah reaksi duluan. Mbak Amira, kita baru perkenalan loh. Istighfar ya Mbak Amira, istighfar, ucap Ustadz Zami. Mbak Amira, panggil Ustadz Zami lagi. Bu Halimah menepuk lengan Amira namun ditepis kasar. Bahkan Nindi sampai menelan ludah melihat tatapan membunuh yang Amira layangkan pada kedua ustadz tersebut. Mbak Amira, apa mendengar suara saya? Tanya Ustadz Zami. Tiba-tiba Amira malah menangis sesenggukan sambil menunduk dengan kedua tangan sebagai tumpuan. Nindi mengelus punggung Amira. Pak Hamid mendekati Ustadz Zami dan Ustadz Salim, berbisik kepada kedua ustadz tersebut. Ustadz Zami dan Ustadz Salim sama-sama mengangguk mengerti. Baiklah, karena Mbak Amira sudah reaksi duluan sebelum saya ruqyah, jadi untuk pasien lainnya akan ditangani oleh Ustadz Salim dan istri saya, ucap Ustadz Zami. Dengan dituntun Nindi dan Bu Halimah, Amira dijauhkan dari pasien yang hendak ruqyah juga, dengan alasan agar tidak mengganggu lainnya. Sebelum meruqyah, Ustadz Zami memakai sarung tangan tebal sebagai batas agar tidak bersentuhan secara langsung. Amira masih menangis sesenggukan dengan tatapan tajam. Mbak Amira, dengarkan saya, kata Ustadz Zami ketika duduk di depan Amira. Mau apa kamu? Aku membencimu manusia sok suci, sentak Amira. Saya bertanya kepada Mbak Amira, bukan sama kamu, ucap Ustadz Zami. Gadis ini tidur, jangan sebut namanya, sentaknya lagi. Siapa kamu? Tanya Ustadz Zami mencari tahu sosok yang berada di tubuh Amira. Bopo. Amira menangis lagi. Nindi dan Bu Halimah berada di sisi Amira, berjaga-jaga jika Amira memberontak. Sementara Pak Hamid dan Pak Hadi duduk sedikit jauh. Kenapa bisa kamu masuk ke tubuh Amira? Tanya Ustadz Zami. Aku disuruh, jawabnya sambil menyeka air matanya. Disuruh siapa? Amira menempelkan jari telunjuk di mulutnya. Shh, rahasia. Pokoknya aku disuruh menetap di sini, ucapnya pelan sambil menunjuk dadanya. Kamu tidak mau ngaku? Dibilangin rahasia juga, kesalnya. Baiklah, karena kamu tidak bisa diajak kerjasama, maka saya harus mengeluarkan kamu dari tubuhnya Mbak Amira, ucap Ustadz Zami. Jangan, aku gak mau keluar, isak tangisnya sembari menggeleng. Ketika ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan dengan merdu oleh Ustadz Zami, Amira berteriak histeris, menangis meraung-raung hingga Nindi ikut sedih melihat keadaan Amira. Sialan kau manusia, teriaknya kepanasan. Kedua tangannya siap mencekik Ustadz Zami, tapi segera dipegang oleh Bu Halimah. Amira memberontak minta dilepaskan. Ustadz di depannya itu tahu saja kelemahannya. Ingin sekali Amira mematahkan jari telunjuk Ustadz Zami yang digunakan untuk menyiksanya.
Tingkah agresif Amira membuat Bu Halimah kewalahan memegangi tangan Amira. Dirasa Amira sedikit melemah, Ustadz Zami bergerak maju mendekatkan tubuhnya. Dipegangnya kepala Amira dengan membaca surat yang berbeda. Namun, kedua tangan Amira langsung mencakari karpet. Kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri. Tangan yang mencakar itu melambai seperti meminta agar berhenti. Ustadz Zami menghentikan bacaannya setelah menyadari jika sosok yang berada di tubuh Amira tidak seperti yang di awal tadi. Ini sedikit tenang, tidak banyak tingkah dan omong. "Siapa kamu?" tanya Ustadz Zami. Itulah jawaban yang keluar dari mulut Amira. "Apa kamu harimau?" tanya Ustadz Zami ketika melihat kedua tangan Amira mencakar dengan posisi tubuh membungkuk di topang tangan dan lutut. Amira menjawab dengan anggukan. Pak Hamid beristighfar dalam hati. Banyak sekali jin yang mendiami tubuh Amira. Kalau tidak salah ada 3 sosok. Yang pertama yang mengaku namanya Cantik, kedua ular yang bernama Sanjaya, dan yang ketiga adalah sosok harimau. "Keluarlah dari tubuh Mbak Amira, kasihan dia," ucap Ustadz Zami. Amira menggeleng dan masih mencakari karpet. "Apa kamu bisu? Dari tadi kamu mengangguk dan menggeleng terus." Amira mengangguk. "Tidak dibenarkan bangsa kalian berada di tubuh manusia. Kalian punya alam sendiri," Ustadz Zami memberi nasihat. Amira lalu mengamuk siap menerjang Ustadz Zami. Jin itu marah karena Amira adalah rumahnya. Ustadz Zami melanjutkan bacaannya. Amira kembali menangis meraung-raung sembari mengumpat. Ketika Ustadz Zami menunjuk punggung Amira, gadis itu mendesis seperti ular. Tangan kanan Amira menekuk selayaknya kepala ular dan siap mematuk wajah Ustadz Zami. Dengan sigap Ustadz Zami memundurkan wajahnya. "Kau, lihat mataku!" ucap Amira sembari mendesis, membuat Ustadz Zami langsung menunduk tidak berani menatap mata itu. Entah kenapa, tapi Amira langsung tersenyum miring. "Tidak berani kan kau? Makanya berhenti, atau kubunuh anakmu," ucapnya dengan membawa nama anak Ustadz Zami. Ustadz Zami tidak meladeni, tetap meruqyah Amira agar jin-jin yang bersarang segera keluar. Meski sudah kepanasan, Amira atau jin itu masih berusaha menyerang. Kewalahan memang, karena tenaga Amira benar-benar kuat sekali. Ustadz Zami bahkan sampai kena pukulan yang Amira layangkan. "Siapa nama kamu?" tanya Ustadz Zami sambil menekan punggung Amira dengan jari telunjuknya, mencari titik persembunyian jin itu di punggungnya Amira. Sanjaya," jawabnya dengan mendesis. Tubuhnya meliuk-liuk layaknya ular yang sedang berjalan. "Kamu jin ular ya? Yang suka sama Mbak Amira? Ayo keluar, jangan menyukai Mbak Amira. Cari bangsamu sendiri sana." "Tidak bisa, gadis ini milikku," marahnya. Ustadz Zami beralih memegang leher belakang Amira dengan suara pelan membuat Amira mual. Ustadz Zami meminta Nindi memegangi kantong kresek sebagai wadah untuk muntahan Amira. Namun ditepis Amira dengan kasar. "Pegangi saja Mbak kreseknya," ucap Ustadz Zami sambil meniup punggung Amira. Amira pun muntah. "Bagus, ayo keluar kalian," sambil menepuk-nepuk punggung Amira. Hingga 1 jam kemudian, tubuh Amira mulai lemas dan sedetik kemudian, gadis itu tergolek tak berdaya. Bu Halimah segera menghampiri putrinya. Ustadz Zami menghapus keringat di dahinya. "Bagaimana Ustadz? Apa jinnya benar-benar sudah keluar?" tanya Pak Hadi ketika mendekat. Ustadz Zami tersenyum. "Saya tidak bisa memastikannya Pak, karena jika kita ingin tahu, kita harus mengetesnya lagi." "Jinnya ada 3 ya?" sahut Pak Hamid. "Sepertinya Mas," angguk Ustadz Zami. "Maksudnya?" tanya Pak Hadi. "Jin di tubuh Mbak Amira ada 3 jenis. Pertama yang menangis tadi, kedua harimau, dan ketiga ular," jelas Ustadz Zami. Pak Hadi, Nindi, dan Bu Halimah serentak mengucap istighfar. "Banyak sekali Ustadz," ucap Nindi. "Apa di rumah kalian mempunyai jimat-jimat atau benda pusaka?" tanya Ustadz Zami. Kening Pak Hadi mengkerut.
Maksudnya seperti keris atau benda yang menurut keluarga kalian sakral. Jelas Pak Hamid. Kalau keris ada Ustadz, jawab Pak Hadi. Itu keris punya Anda sendiri atau dari orang tua? Tanya Ustadz Zami. Milik almarhum bapak saya, dan saya disuruh untuk menyimpan keris itu. Katanya keris itu tidak boleh sampai hilang, jawab Pak Hadi. Ustadz Zami mengangguk. Berarti Mbak Amira ini terindikasi jin nasab, ucapnya sambil menatap Amira yang masih tertidur. Tapi jin itu juga menyukai Mbak Amira, Zam, ucap Pak Hamid kepada kawannya. Iya, aku masih ingat dengan ceritamu, Mas. Dan jin nasab yang berada di tubuh Mbak Amira ini menyukai Mbak Amira juga. Jin nasab? Bu Halimah tidak mengerti. Baru kali ini ia mendengar kata itu. Begini Bu, jin nasab adalah jin yang diwariskan dari leluhur Anda terdahulu. Entah itu ayah Anda atau buyut-buyut Anda yang dulunya pernah membuat perjanjian dengan bangsa jin, seperti meminta kesaktian atau meminta hal lainnya. Dan jin nasab ini akan terus mengikuti keturunan dari orang yang meminta bantuannya. Contohnya ya Mbak Amira ini. Jin itu sekarang berada di tubuhnya Mbak Amira karena orang yang meminta bantuannya sudah tidak ada. Jelas Ustadz Zami. Tapi bagaimana bisa menjadi jin nasab Ustadz? Kalau ciri-ciri Amira mengarah pada jin pecinta? Sahut Nindi. Lebih jelasnya lagi, kita akan tanya Mbak Amira, pernah mimpi apa saja selama ini untuk menguatkan indikasi jin nasab ini? Tolong dibangunkan, pinta Ustadz Zami. Nindi menepuk pipi Amira pelan. Gadis itu tertidur dengan pulas. Amira, bangun. Amira mengerjap-ngerjapkan matanya pelan. Setelah itu ia bangkit dari berbaringnya. Meski ia sedikit bingung dengan Ustadz Zami yang duduk di hadapannya bersama Pak Hadi dan Pak Hamid. Minum dulu Mbak Amira. Ustadz Zami mengulurkan sebotol air mineral yang sudah dicampur dengan serbuk bidara. Apa ini? Baunya gak enak sekali. Amira menutup hidungnya, menjauhkan botol mineral itu sebelum ia minum. Itu campuran serbuk bidara Mbak, bagus untuk Anda, kata Ustadz Zami. Amira menggeleng. Tapi baunya bikin saya mual. Gak apa-apa, diminum aja. Itu bukan Anda yang tidak mau, tapi jin yang ada dalam tubuh Mbak Amira yang menolaknya. Jelas Ustadz Zami. Anda siapa? Tanya Amira. Saya Zami, yang tadi meruqyah Anda. Mbak Amira tidak ingat? Amira menggeleng pelan sambil melihat istri Ustadz Zami sedang memberikan nasihat ke salah satu ibu-ibu. Sedangkan Ustadz Salim meruqyah seorang laki-laki berbadan tambun. Benar Anda tidak ingat? Ustadz Zami seakan tidak yakin. Saya memang tidak ingat, jawab Amira. Ustadz Zami mengangguk-angguk. Itu artinya mereka tidak bohong. Amira memang mereka tidurkan agar kesadaran Amira bisa diambil alih mereka. Airnya diminum Mbak. Sekali lagi Ustadz Zami menyuruh Amira. Dengan tangan bergetar, Amira mengangkat botol mineral itu. Mulutnya tertutup rapat seolah melarang agar tidak minum herbal tersebut. Ayo nak, diminum, desak Pak Hadi dan Bu Halimah bersamaan. Nindi juga mengangguk. Jangan lupa, bismillah dulu Mbak, interupsi Ustadz Zami. Setelah membaca bismillah dalam hati, Amira meneguk minuman itu dengan susah payah. Pahit Ustadz. Amira sampai menjulurkan lidahnya. Badannya bergidik ketika minuman itu telah masuk ke perutnya. Habiskan Mbak, perintah Ustadz Zami. Segini aja Ustadz, perut saya nanti kembung, Amira beralasan. Ustadz Zami tersenyum simpul. Kalau gitu, minum separuh saja. Itu baru seperempatnya. Amira menggeleng dengan wajah memelas. Anda tahu kenapa saya suruh untuk menghabiskan? Gak tahu, jawab Amira pelan. Karena bagi bangsa jin, daun bidara itu racun. Anda mau sembuh atau tidak? Kalau Anda ingin sembuh, jangan turuti bisikan mereka. Abaikan saja. Iya nak, habiskan, sahut Bu Halimah. Melihat semua orang di sampingnya mengangguk, mau tidak mau Amira meneguk sampai habis hingga ia bersendawa cukup keras. Amira pun merasa malu saat mereka tertawa kecil. Sekarang tubuh Mbak Amira gimana? Apa enteng? Tanya Ustadz Zami. Enteng Ustadz, apalagi di bagian punggung dan tengkuk. Saya tidak merasakan pegal lagi. Sebelumnya berat ya, punggung dan tengkuknya. Itu emang wajar, karena selama ini Mbak Amira tidak sendiri.
Dalam tubuh Mbak Amira terdapat 3 jenis jin yang mendiami tubuh Mbak Amira. 3? Amira tercengkang. Banyak sekali. Iya, ketika saya meruqyah Anda menangis sesenggukan dengan menyebut nama Bopo. Jika dilihat dari cara bicaranya, sepertinya jinnya perempuan. Yang kedua adalah jin harimau. Jin harimau ini tidak mau bicara ketika saya tanya. Saya curiga jin harimau itu bersarang di kepala Anda. Karena saat saya pegang kepala Anda langsung bereaksi mencakari karpet dengan suara geraman. Dan yang ketiga itu jin ular. Dia mengaku bernama Sanjaya. Sepertinya berada di punggung Anda. Dan jin ular inilah yang menyukai Anda. Makanya Anda tidak suka dengan namanya Ikhwan kan? Ketika Anda didekati mereka. Saya sering kali bermimpi ular, Ustadz. Terus mimpi pacaran dengan laki-laki tampan tapi wajahnya buram. Dan kalau tidur, saya merasa ada seorang laki-laki yang berbaring di tempat saya. Maaf sebelumnya, apa Anda pernah mimpi bersetubuh? Enggak pernah, jawab Amira cepat. Ustadz Zami mengangguk meski sebenarnya ragu dengan jawaban Amira. Begini Mbak Amira, Anda ini terkena gangguan jin nasab, warisan dari leluhur Anda terdahulu. Dan jin nasab ini menyukai Anda karena dari dulu sudah ikut Anda. Baginya, Anda itu orang yang spesial. Makanya bisa berada di tubuh Mbak Amira. Apa saat kecil Mbak Amira pernah mengalami suatu hal? Seperti bisa melihat adanya makhluk halus di sekitar Anda? Kalau indigo saya baru-baru ini Ustadz. Bahkan ketika saya keluar rumah, entah itu bekerja atau pergi bersama teman, saya merasa ada yang ngikutin saya. Meski saat saya toleh tidak ada wujudnya. Merasa diikuti itu adalah salah satu ciri-ciri jin nasab. Banyak sebenarnya ciri-cirinya. Seperti mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi ular, mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, firasatnya jitu, kepalanya sering sakit, was-was, tiba-tiba suka sesak nafas, suka mendapatkan bisikan, mudah sekali emosi, kedua tangan dan kaki menjadi dingin, ketakutan tanpa sebab, sering menunda waktu sholat, tubuh sering sakit dan sakitnya berpindah-pindah, indigo dan masih banyak lagi. Jelas Ustadz Zami. Ya Allah, semua ciri-ciri yang Ustadz sebutkan ada pada diri saya. Apalagi bisikan-bisikan yang kerap saya terima, kadang membuat saya down. Saya sampai takut sendiri Ustadz. Saya juga sering marah-marah meski itu hal sepele. Mengenai firasat, saya bahkan bisa mengetahui hal buruk yang bakal terjadi. Apalagi tadi malam saat saya tidur, saya sampai kebangun. Gara-gara di kamar, saya mendengar suara berisik seperti tengah memperebutkan sesuatu. Karena takut, saya lari ke kamar orang tua saya. Kenapa nggak bilang, Nak? Tanya Pak Hadi cepat. Maaf ya, aku takut kalian cemas. Sebenarnya banyak sekali hal mistis yang menimpa saya, Ustadz. Apa itu, Mbak? Tanya Ustadz Zami. Kalau saya bangun tengah malam untuk ke kamar mandi, saya merasa ada yang mengawasi. Lalu ada suara yang manggil, tapi suaranya itu seperti diterpa angin. Saya juga mimpi gelut dengan hantu yang saya temui di kuburan. Besoknya badan saya langsung panas. Kata dokter saya kena tipes. Terus saya juga dibisiki jangan datang ke klinik Anda kalau tidak ingin celaka. Sebetulnya saya takut pada Anda, meski saya belum tahu wajah Anda itu seperti apa. Ustadz Zami tersenyum dan mengangguk. Benar, Anda ini terkena gangguan jin nasab. Akan saya agendakan dengan Ustadz Salim untuk datang ke rumah Anda, sekalian meruqyah Anda lagi, karena jin-jin itu belum sepenuhnya keluar dari tubuh Anda. Tapi kalau bisa hari Sabtu atau Minggu ya Ustadz, soalnya hari lainnya saya kerja. Amira bernego. Insya Allah Mbak. Mbak Amira masih ingat tidak? Tiba-tiba minta pulang saat di tengah perjalanan. Sahut Pak Hamid. Iya Pak, saya masih ingat. Jujur ya Pak Hamid, tadi tuh badan saya benar-benar gak enak. Apalagi kepala saya pusing sampai berat. Itu tadi godaan jin Mbak, biar Mbak Amira tidak jadi diruqyah. Itu beneran Pak Hamid? Tanya Nindi setengah tidak percaya. Bener Mbak, karena seperti itulah tipu dayanya. Jadi Mbak Amira, jika mendapat bisikan, jangan didengarkan, abaikan saja. Jangan sering melamun, dan emosinya juga harus dijaga ya. Titah Ustadz Zami. Banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan Ustadz Zami pada Amira. Salah satunya adalah sebelum tidur menyempatkan untuk berwudu dan membaca trikul, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Dan itu semua Amira catat baik-baik di ingatannya.
Mereka pun kembali pulang setelah mendapatkan beberapa herbal untuk Amira konsumsi. Harusnya aku rekam kamu, Ra. Kenapa nggak kepikiran ya? Ucap Nindi sambil ngemil keripik kentang. Buat apa ngerekam segala? Tanya Amira heran. Biar kamu tahu betapa ganasnya kamu pas di ruqyah, jawab Nindi. Ganas? Emang aku hewan apa? Amira tidak terima. Lupa nih orang. Jin dalam tubuhnya kan ulat sama harimau. Nindi hanya membatin. Gak percaya? Ustadz Zami aja kewalahan pas nanganin kamu reaksi, sampai kena pukulan tanganmu tuh, jelas Nindi. Emang iya, Bu? Amira bertanya pada Bu Halimah sambil mencondongkan tubuhnya karena terhalang tubuh Nindi. Iya betul, untung saja Ustadz Zami langsung menghindar, jawab Bu Halimah. Seandainya Mbak Amira ingat, mungkin Mbak Amira bisa mengendalikan diri. Sayangnya sama mereka Mbak Amira dibuat tidur. Jadi setelah diruqyah, Mbak Amira tidak ingat apa-apa, sahut Pak Hamid di belakang kemudi. Betul sekali, Nindi mengangguk-angguk. Nindi, makanan kamu muncrat ke mukaku nih, kesal Amira sambil mengelap wajahnya. Sorry Ra, gak sengaja. Nindi cengengesan membuat Amira mendengus. Dari tadi makan mulu, udah makan nasi 1 bungkus juga, omel Amira. Itu kan 1 jam yang lalu, Ra, pas selesai sholat zuhur. Sekarang udah jam berapa nih? Nindi menunjuk jam tangannya yang sudah pukul 1:30. Emang perutmu aja yang karet, cibir Amira. Gak apa-apa, yang penting sehat walafiat, balas Nindi. Kalian ini debat terus dari tadi, tegur Pak Hadi. Maaf Paman. Setelah menghabiskan beberapa makanan ringan, Amira dan Nindi tertidur pulas. Suasana dalam mobil kembali sepi. Hanya obrolan ringan antara Pak Hadi dan Pak Hamid. Sesekali Bu Halimah menimpali. Dan rencananya Ustadz Zami akan mengunjungi rumah mereka di hari Sabtu depan untuk mengusir sosok yang disebut Jin Nasab yang saat ini menyukai Amira, yang mengaku bernama Sanjaya. Baik, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita lanjutkan perjuangan cerita Amira dalam memutus hubungan dengan Jin Nasab yang ikut dengannya pada episode selanjutnya di Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak, like dan komentar di setiap video Ada Apa Gerangan. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe supaya lebih semangat lagi untuk menghadirkan cerita-cerita menarik untuk teman-teman sekalian. Dan tentu saja, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Baiklah, saya Tama pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.